Kalau kami ada di sini karena kami tahu satu-satunya Tuhan yang layak terima segala pemujaan kami, penyembahan kami, yaitu Yesus Kristus yang terkasih, Anak Domba Allah yang telah menebus isi dunia ini. Hari ini kami merayakan pengorbanan karya terbesar dari surga lewat putramu yang tunggal, Yesus Kristus, berbicara kepada kami. Ajar kami dengan kebenaran-Mu, supaya sisa-sisa kehidupan kami tidak bergulir tanpa tujuan, tanpa makna, tanpa dampak. Tapi kami mau perjalanan hidup kami ke depan adalah perjalanan yang berangkat dari kemenangan demi kemenangan sampai pada kemuliaan yang lebih besar dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Berbicara kepada kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beroleh kesempatan untuk merayakan kembali. Sekaligus nanti kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Sudah Selesai, Tetelestai, ya, yang artinya sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama kemudian merenungkan ini. Kita tahu bahwa salib adalah bentuk ketaatan Kristus yang paling puncaknya, di mana dia memutuskan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tujuan kehadirannya di atas muka bumi ini, mengerjakan kehendak Bapa di atas muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayatnya lebih dulu. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata sudah selesai adalah salah satu kata terakhir ya dari 7 kata waktu Yesus ada di atas kayu salib. Dan kata sudah selesai, tetelestai ini hanya dicatat di dalam Injil Yohanes. Tidak ada dicatat di Injil yang lain. Boleh next? Oke. Nah, 4 Injil di dalam Alkitab menceritakan tentang kematian Yesus Kristus. Tapi kalimat-kalimat terakhir masing-masing menyoroti perspektif sudut pandang sesuai dengan tujuan penulisan Injil yang mereka mau sampaikan kepada penerima Injil yang akan membaca Injil yang mereka tulis. Nah, ada 4 Injil. Next, boleh kita lihat. Ya, 4 Injil mencatat perkataan Yesus disalib dengan fokus yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, Injil Matius dan Injil Markus itu mencatat sebuah seruan penderitaan ketika Yesus harus menanggung dosa seisi dunia. Dan seruan itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sementara Injil Lukas mencatat doa penyerahan Yesus Kristus. Dalam doanya dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Nah, Injil Yohanes mencatat sebuah deklarasi kemenangan, yaitu tetelestai, yang artinya sudah selesai. Bapak Ibu, saya berharap lewat pembelajaran kita hari ini, saudara bisa menangkap sebuah makna pengorbanan Kristus yang begitu luar
luar biasa, ya, yang kemudian menghantar kita pada sebuah perjalanan iman berkemenangan, terus berkemenangan di dalam Kristus Tuhan. Nah, perbedaan dari tulisan-tulisan dalam kitab Injil itu tidak menunjukkan bahwa itu terjadi sebuah kontradiksi, perbedaan yang mencolok, enggak. Tapi sekali lagi di awal saya berkata, ini hanya menunjukkan perspektif teologis dari masing-masing penulis Injil. Nah, mengapa hanya Injil Yohanes yang mencatat kata tetelestai? Ya, next bisa ditampilkan, bisa ngikuti saya saja, ya. Oke, nah kenapa hanya Injil Yohanes saja yang mencatat kata sudah selesai? Nah, ini bukan sebuah kebetulan, ya, tetapi ini sangat berkaitan erat dengan tujuan penulisan Injil Yohanes. Ya, dan cara Yohanes kemudian menggambarkan Yesus itu sebagai anak domba Allah yang menggenapi rencana keselamatan dari Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa penulisan ini, kata tetelestai yang hanya ada di dalam Injil Yohanes, itu dituliskan untuk memberikan kepada si pembaca Injil ini, supaya kita bisa melihat gambaran besar apa yang sedang dan yang coba disampaikan oleh Yohanes kepada yang menerima atau pembaca kitab Injil ini. Supaya mereka tuh tahu gini, gambaran besar daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia lewat Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, pesan yang luar biasa dari Injil Yohanes ini adalah gini. Injil ini dimulai dari perkataan gini. Lihat, inilah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Jadi satu kali Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya. Penulis Yohanes menuliskan itu. Dan Yohanes Pembaptis kemudian melihat Yesus lewat, lalu dia berkata kepada murid-muridnya dengan satu kata yang sangat penting. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca pembacaan renungan harian kita ini kan sudah sampai di Keluaran, kitab Keluaran. Tentunya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dengan secara rinci, secara teratur, Bapak Ibu sangat dapat memahami apa yang dituliskan oleh Yohanes. Bahwa pada waktu peristiwa bangsa Israel mau dikeluarkan dari tanah Mesir, ada anak domba yang harus disembelih dan darahnya kemudian dioleskan di palang pintu, ya, di tiang pintu kemudian. Nah, waktu malaikat maut lewat dan lihat ada tanda darah itu, maka keselamatan itu terjadi di dalam keluarga itu. Artinya tidak ada kematian. Ya. Di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu juga akan menemukan bagaimana Abraham kemudian mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian diganti dengan anak domba yang Tuhan sediakan. Yang kemudian itu semua merujuk kepada anak domba Allah. Yang kemudian mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bahkan di peristiwa Taman Eden pun Tuhan telah kemudian menyembelih, ya, domba. Kemudian mengambil, ya, kulit domba dan disematkan sebagai pakaian untuk menutupi manusia yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu bisa melihat seluruh rangkaian rencana keselamatan itu telah dirancang Tuhan itu sejak dini. Nah, Injil Yohanes memulai dengan kalimat ini. Lihat anak domba Allah. Dia sedang menunjuk bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan yang lain. Oke. Nah, misinya dicatat oleh Yohanes juga di dalam kemudian
Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu diutus oleh Bapa di surga. Dan tujuannya sangat jelas, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus anak domba Allah datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia. Memberikan hidupnya sebagai korban tebusan bagi dosa semua manusia. Lalu kemudian ditutup dengan kata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Karya penebusan dosa. Nanti kita akan terus kemudian berlanjut Bapak Ibu, untuk melihat apa kemudian pemaknaan yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran kita. Memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib waktu Dia berkata, sudah selesai. Nah, sampai di sini Yohanes itu mau memberitahu saudara dan saya untuk bisa melihat begini, sebuah garis besar dari apa yang dia sedang sampaikan kepada pembaca surat Injil ini. Bahwa anak domba Yesus Kristus, anak domba Allah, itu datang menyelesaikan karya penebusan. Dan waktu ada di atas kayu salib, Yesus menyatakan sendiri bahwa itu semua sudah selesai. Ingat, Dia berkata tujuan kedatanganku adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Untuk apa? Menghapus dosa dunia. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Injil Yohanes itu kemudian merujuk kepada kita bahwa seluruh Injil Yohanes itu bergerak dari deklarasi bahwa inilah anak domba Allah yang akan menyerahkan hidupnya, menyelesaikan karya keselamatan daripada Allah. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata tetelestai ini memiliki sebuah pemaknaan yang sangat dalam. Tidak hanya sekedar perkataan ini cuma sudah selesai, tapi kata ini memiliki arti yang pertama, menyelesaikan. Jadi waktu Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Karena sudah tuntas semuanya. Sudah memenuhi kewajiban, tuntutan, tujuan. Ya, melunasi kewajiban. Nah, kata tetelestai ini Bapak Ibu dalam bahasa Yunani menggunakan kata perfect tense. Artinya begini, bahwa tindakan ini merujuk kepada tindakan yang telah diselesaikan secara tuntas. Tapi hasil pekerjaan itu, dampak dari pekerjaan itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi tidak selesai hanya pada waktu di atas kayu salib saja. Karyanya tidak berhenti sampai di situ. Nah, pemaknaan inilah yang kemudian kita syukuri bahwa karya Kristus tidak selesai cuma sampai di tahun waktu Yesus mati. Enggak. Tapi itu berlanjut sampai hari ini. Bahkan sampai nanti waktu Dia datang yang kedua kalinya. Mereka yang percaya, mereka kemudian menerima dampak dari karya Yesus Kristus waktu Dia berkata, semuanya sudah selesai, tuntas. Kewajiban sudah diselesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa ini adalah deklarasi kemenangan, bukan seruan keputusasaan. Waktu kata tetelestai, sudah selesai, itu adalah seruan kemenangan daripada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu semua penulis Injil menyusun narasi dengan tujuan-tujuan mereka sendiri. Tapi Yohanes menunjukkan tujuan penulisannya,
Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Alkitab di dalam Yohanes 20 ayat 31. Yohanes menulis begini. Injil ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi setiap kali mereka membaca Injil Yohanes, mereka akan menemukan satu kebenaran yang sedang diungkapkan oleh Yohanes. Berangkat dari kitab perjanjian lama, rencana Allah sejak semula bahwa Dia telah menyediakan anak domba Allah yang akan menyelesaikan semua masalah yang ada di atas muka bumi ini, teristimewa masalah yang berkaitan dengan dosa. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan melihat kenapa hanya Yohanes yang menuliskan, atau kenapa Yohanes menulis kata tetelestai ini. Yang pertama Bapak Ibu, tentu ada beberapa alasan-alasan yang kuat yang kemudian membuat Yohanes menuliskan kata ini. Sebenarnya ada banyak kata lain yang bisa menunjukkan bahwa ini sudah selesai, sudah berhenti, sudah di titik akhir. Tapi dia dengan sengaja memilih kata ini, tetelestai. Oke? Nah, Bapak Ibu, yang pertama bahwa Yohanes melihat Yesus itu sebagai anak domba Paskah. Kalau Bapak Ibu membaca dengan seksama, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yesus Kristus itu waktu dia mati, di saat orang-orang Yahudi memotong anak domba Paskah. Karena mereka sedang mempersiapkan diri masuk di perayaan Paskah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yohanes menuliskan dan mengawalinya dengan sebuah cerita yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai sebuah berita yang memang dia terima dari surga. Waktu Yesus lewat dan dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Penulis kitab Ibrani berkata, Yesus mati satu kali untuk menebus dosa dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, tadi saya katakan ini yang menarik Bapak Ibu. Kematian Yesus itu kemudian terjadi pada saat domba Paskah disembelih. Apakah ini sebuah kebetulan? Di dalam Alkitab gak ada kebetulan Bapak Ibu. Di dalam kekristenan itu adanya kebenaran. Tidak ada kebetulan. Amin. Semua di dalam rancangan Tuhan. Ya, Paulus itu sampai menuliskan dalam suratnya, dia berkata begini. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya. Jadi Allah kita tuh Allah yang bergerak dalam ketepatan waktu sesuai dengan rencana yang dia sudah rancangkan sejak semula. Nah, waktu Yesus berkata tetelestai, ini sama dengan waktu imam besar di perjanjian lama. Ketika dia telah menyatakan bahwa korban itu telah selesai dipersembahkan. Imam besar yang di perjanjian lama, mereka bukanlah manusia yang tanpa dosa. Mereka berdosa, mereka bercacat celah, mereka berkali-kali gagal dalam kehidupan mereka untuk mempercayai dan mentaati Tuhan. Itu sebabnya imam besar harus mempersembahkan korban buat dirinya sendiri. Barulah kemudian dia mempersembahkan korban buat umatnya. Untuk apa? Untuk menghapus dosa umatnya. Supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka bisa menghampiri Tuhan. Nah, waktu korban persembahan sudah dikerjakan, maka imam besar kemudian akan berkata, sudah selesai. Waktu ketika anak domba Allah mati, sistem korban yang ada di dalam perjanjian lama, itu semua digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di perjanjian lama, orang Israel harus berulang-ulang mempersembahkan korban. Tapi setelah Yesus mati, Yohanes berkata, dia itu anak domba yang mempersembahkan dirinya
memberikan dirinya, mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat next. Oke. Yohanes menekankan Yesus sebagai penggenapan rencana keselamatan dari Allah. Jadi dia menggunakan kata tetelestai itu untuk menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Nah, makanya kenapa dia menggunakan kata tetelestai. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ya, ketika Yohanes menutup kisah salib dengan kata tetelestai untuk menunjukkan bahwa begini, misi kedatangan Yesus ke dalam dunia itu telah selesai. Di dalam dunia, next kita akan lihat kata sudah selesai. Jelas ini merujuk pada karya penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Final dan sempurna. Kenapa? Karena Yesus korban dari rencana yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Ya, dalam hal ini korbannya sempurna. Dan kemudian final artinya begini, tidak perlu ditambahkan sesuatu yang lain, tidak perlu diulang-ulang, ya. Artinya juga bahwa hutang dosa sudah dilunasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia Yunani kuno, ya. Ingat bahwa penulisan-penulisan mereka itu sangat dipengaruhi juga oleh budaya Yunani dan budaya Romawi. Bapak Ibu, saya tuliskan dalam dunia Yunani kuno, kata tetelestai sering ditulis pada kwitansi pajak atau hutang yang berarti lunas sepenuhnya. Itu sebabnya Yohanes menggunakan kata ini. Karena kata ini telah memberitahu kepada semua pembaca surat Injil Yohanes bahwa apa yang Yesus lakukan waktu dia berkata gini, sudah selesai. Artinya gini, semuanya sudah lunas dibayar. Tidak perlu lagi kita kemudian harus membayar upah dosa dengan kematian. Nah, salib bukan sekedar pengampunan, salib adalah tempat di mana seluruh hutang dosa dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Sementara kita melihat, next coba Bapak Ibu lihat. Di dalam budaya Romawi kuno, ketika seorang tahanan telah menjalani hukuman sepenuhnya, pada dokumen hukuman ditulis kata begini, tetelestai. Yang artinya gini, hukuman sudah dijalani, selesai. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan sebab sudah selesai dijalani. Hukuman dosa manusia telah dijalani sepenuhnya oleh Kristus. Bapak Ibu, sampai di titik ini, sadarkah Bapak Ibu bahwa apa yang Yesus lakukan buat Bapak Ibu saudara dan saya? Yang pertama, bahwa kita tidak perlu menanggung hukuman dosa. Kenapa? Sudah selesai dibayar. Sudah selesai ditanggung. Amin. Itu kematian Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, itu membayarnya dengan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita pikir bahwa Yesus disalib waktu dia ada di atas kayu salib. Oh ya, Yesus disalib. Penyalipan, tindakan penyalipan itu sudah dimulai waktu pertama kali dia ditangkap. Dia sudah mulai menanggung penderitaan. Waktu dia dicambuk 39 kali. Dengan ujungnya itu ada semacam tulang pengait yang begitu kena daging itu ditarik pasti robek. Makanya kitab Yesaya berkata gini, rupanya pun kita tuh tidak bisa mengenalnya. Sangat buruk rupanya.
Ya, penderitaan itu sudah dimulai dalam perjalanan yang cukup jauh, memikul kayu salib 3 kali Yesus jatuh, tapi dia terus bangkit dengan seluruh luka di sekujur tubuhnya. Tapi dia tahu tujuannya jelas. Dia bisa memilih untuk mundur, dia bisa memilih untuk menolak karya salib. Tapi dia sangat sadar bahwa inilah satu-satunya jalan yang bisa membawa manusia kembali didamaikan dengan Bapa di surga. Yang bisa membuat manusia yang jauh dekat kembali kepada Bapa di surga. Jalan ini tidak bisa dihindari. Menjelang waktu Yesus mau ke Yerusalem untuk kemudian menyerahkan dirinya, nanti dia ditangkap. Bukankah dia bertemu dengan Musa dan Elia? Di atas gunung itu, Musa dan Elia menegaskan kembali, memberitahukan kepada Yesus kembali tujuan dia nanti ke Yerusalem. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Salib. Kalau dia memandang murid-muridnya, dia memandang orang-orang yang dia pernah tolong, dia yang menyembuhkan orang sakit, tapi kemudian dia harus menanggung semua sakit penyakit manusia. Dia yang memberi makan begitu banyak orang, tapi kemudian di atas kayu salib dan di masa-masa penyiksaan dia lapar dan haus. Ingat salah satu kata waktu dia di atas kayu salib, dia berkata, "Aku haus." Dia yang membangkitkan Lazarus yang mati. Tapi hari itu sedang berjalan menuju kepada kematian yang penuh hina dan dianggap sebagai kutukan kalau orang itu mati di atas kayu salib. Tapi dia tahu dia harus menyelesaikan masalah dosa. Yohanes melihat hal itu sejak awal. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat anak domba Allah." Dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Bapa untuk menghapus dosa dunia dengan melewati hukuman salib. Dan di atas kayu salib dia berkata, "Sudah selesai. Saudara dan saya gak perlu tanggung lagi. Saudara dan saya gak perlu membayar masalah dosa. Yesus membayar lunas. Di mata tentara Romawi, dia telah menjalani hukuman itu sampai selesai. Makanya waktu tentara Romawi mendengar kata tetelestai, mereka mengerti, sungguh ini anak Allah. Kepala prajurit berkata, sungguh dia anak Allah. Bapak Ibu, di dalam pemahaman orang-orang Yunani kuno, salib memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa hukuman dosa telah dibayar. Tuntutan hukum atas pemberontakan dan ketidaktaatan manusia telah dipenuhi dengan Yesus mati di atas kayu salib. Keadilan Allah dipuaskan. Kasih dan keadilan Tuhan bertemu di atas kayu salib. Nah, mari kita sama-sama kemudian menyimak hal ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hukuman dosa saudara dan saya telah dijalani sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Yohanes menekankan kata tetelestai ini? Karena dia sedang menunjukkan kedaulatan Yesus. Bahkan waktu dia menjelang dia akan mati. Di dalam Injil Yohanes, Yesus tidak digambarkan sebagai korban yang tidak berdaya. Ingat Yesus berkata di dalam Yohanes 10:18, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 19:30 tadi,
Setelah dia berkata tetelestai, Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya, Bapak Ibu, Yesus secara sukarela dan penuh otoritas, dia kemudian menyerahkan nyawanya, mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menarik beberapa prinsip kebenaran yang kita kemudian perlu renungkan dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus. Dari kata tetelestai ini, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa karya keselamatan adalah rencana Allah yang pasti. Salib bukanlah reaksi Tuhan terhadap dosa. Bukan respon yang muncul tiba-tiba karena manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan merencanakan salib. Enggak. Tapi salib adalah bagian dari rencana Tuhan sejak semula. Nah, keselamatan bukanlah proyek, bukanlah hasil manusia ya untuk Tuhan. Tapi karya Allah yang telah selesai bagi manusia melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan bukanlah apa yang kemudian kita upayakan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Enggak. Keselamatan itu karya Tuhan sendiri. Keselamatan itu adalah rencana yang kemudian digenapi di dalam Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi salib bukanlah reaksi terhadap dosa, tapi bagian daripada rencana kekal Allah buat manusia. Yang kedua, bahwa Kristus menyelesaikan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Ya. Salib adalah Kristus menyelesaikan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Manusia tidak mampu membayar hutang dosa. Manusia tidak akan bisa sanggup menanggung kematian yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita bisa mati dan menolak karya kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita kemudian mati karena upah dosa adalah maut. Dan kemudian kita mati dan tidak diselamatkan. Ini yang saya mau garis bawahi. Tuhan tidak mau saudara tidak diselamatkan. Dia mau semua orang diselamatkan. Baca Alkitab, saudara akan menemukan inilah kehendak Allah. Bahwa dia menginginkan tidak seorang pun binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak mungkin manusia kemudian mati dalam dosa, lalu kemudian memperoleh keselamatan. Tidak mungkin. Manusia tidak mungkin bisa selamat tanpa kematian yang kemudian harus menebus dosa manusia. Yesus menanggung semua dosa itu. Di dalam surat Roma pasal ketiga ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, salib mengubah posisi sebelum mengubah perilaku kita. Salib mengubah status dan identitas kita lebih dulu sebelum mengubah karakter dan perilaku kita. Transformasi harus dimulai dari identitas. Bukan dari usaha perilaku, bukan dari perbuatan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita dengan cepat melihat. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, yang pertama, saudara dan saya diampuni. Ya, ingat waktu Yesus berseru dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pertanyaan saya sederhana, siapa mereka itu? Waktu Yesus di atas kayu salib dan berkata gini, "Bapa, ampunilah dosa mereka." Mungkin kita berkata,
Itu adalah orang-orang yang berteriak waktu Yesus di hadapan Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Atau mungkin ribuan orang yang telah diberi makan 5 roti dan 2 ikan oleh Yesus yang kemudian meninggalkan Yesus. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian pertama kali menyambut Yesus waktu masuk di Yerusalem dengan menunggangi keledai muda dan berkata, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Tiba-tiba berubah dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Atau mungkinkah mereka itu adalah tentara-tentara Romawi? Yang jelas, waktu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab. Yang menyebabkan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Itu artinya, termasuk saudara dan saya. Karena waktu Yesus naik ke atas kayu salib, jelas Alkitab berkata, itu karena dosa kita. Dia mati sebagai manusia yang tidak berdosa, tapi kemudian dibuat berdosa karena harus menanggung dosa saudara dan saya. Alkitab berkata bahwa kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita yang membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Seharusnya saudara dan saya yang ada di atas kayu salib. Jadi kitalah yang bertanggung jawab. Kitalah yang membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Bukan hanya tentara Romawi, bukan hanya imam-imam, bukan hanya orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Karena nubuatan tentang Yesus naik ke atas kayu salib di antara 2 penjahat itu sudah diserukan di masa Yesaya. Dan waktu Yesaya dengan waktu Yesus mati itu kurang lebih 750 tahun. Waktu Yesaya berkata, kejahatan kitalah yang membuat dia disalibkan. Nah, kita itu siapa? Apakah orang-orang yang ada pada waktu zaman Yesaya? Enggak. Karena ternyata penggenapannya di perjanjian baru. Waktu zaman Yesus. Jadi kita, siapa kita yang membuat kemudian Yesus disalibkan? Bukankah saudara dan saya termasuk di dalamnya? Betul Bapak Ibu? Jadi waktu Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Itu artinya waktu dia berkata, tetelestai, pengampunan sudah dilepaskan. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya diampuni. Dosa-dosamu sudah diampuni. Amin. Nah, next kita lihat. Yang berikutnya Bapak Ibu. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Coba kita lihat satu ayat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib. Yang kita terima sebagai karya Yesus. Waktu dia berkata sudah selesai. Saudara dan saya itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa membuat Yesus kemudian harus menanggung dosa. Supaya tujuannya jelas. Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Roma 3 ayat 23 tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terima pembenaran bukan karena upaya kita. Saudara jadi orang benar bukan karena saudara berbuat benar. Kita jadi orang benar karena kita dibenarkan oleh penebusan Kristus. Sehingga waktu kita berbuat benar itu karena kita adalah orang benar.
Jadi tujuan kita berbuat benar bukan supaya kita dibenarkan. Karena kita terima pembenaran itu cuma-cuma lewat penebusan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, waktu Yesus ada di atas kayu salib, apa yang kita terima? Saudara dan saya diperdamaikan oleh Tuhan. Dan kita kemudian menjadi anak Allah. Di atas kayu salib, saudara, salah satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat oleh Injil Matius dan juga oleh Injil Markus, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa? Karena dia menanggung dosa manusia. Dia yang tidak berdosa, tadi di kitab Roma, dijadikan berdosa. Saudara dan saya yang seharusnya ada di atas kayu salib, tapi Yesus menggantikan posisi kita. Dia tidak berdosa, kemudian dijadikan berdosa karena dosa kita yang dia tanggung. Dan akibat dosa itu, dia kemudian ditinggalkan. Seharusnya saudara dan saya yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kemudian waktu Yesus ada di atas kayu salib, menempati posisi kita. Itu yang kemudian membuat begini, saudara yang seharusnya dijauhi, kemudian saudara menjadi dekat dengan Tuhan. Ini yang kemudian ditulis oleh Paulus di surat Efesus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita yang seharusnya dibiarkan, kita yang seharusnya dijauhkan, ditinggalkan. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang kedua itu mengutip kalimat yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu, waktu saya membaca kalimat-kalimat ini, merenungkannya, saya tahu bahwa waktu Yesus mengambil posisi kita di atas kayu salib, kita yang seharusnya jauh, kita yang seharusnya kemudian ditinggalkan karena dosa. Dan waktu dia ada di atas kayu salib, dia mau beritahu kepada saudara dan saya, sekarang yang jauh, aku. Karena aku harus menanggung dosa. Dan kita itu dekat dengan Bapa di surga. Waktu kita berseru, didengarkan. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab, Tuhan menolong kita. Bapak Ibu lihat pergantian yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini waktu kita berdoa, Bapak Ibu, kita bisa dengan yakin percaya bahwa Tuhan mendengarkan kita. Makanya Yesus berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tuh tidak meninggalkan kita. Karena semuanya itu sudah selesai di atas kayu salib. Roma 5 ayat yang ke-10. Ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kalau kita diperdamaikan, itu artinya hubungan kita dipulihkan kembali. Kita yang dulunya budak, sekarang kita menjadi anak Allah. Semua itu dikerjakan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, next kita lihat yang berikutnya. Apa yang kita bisa ambil sebagai makna dari kata tetelestai, jalan keselamatan kini terbuka bagi semua orang. Waktu Yesus berkata sudah selesai, keselamatan itu terbuka buat semua orang. Makanya kemudian Petrus dalam khotbahnya dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, waktu Yesus berkata sudah selesai, hukuman sudah dijalani semuanya, hutang dosa sudah dibayar semuanya, itu berarti saudara dapat menerima keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Penutup yang terakhir Bapak Ibu,
Hidup orang percaya adalah respon terhadap karya yang telah selesai. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Orang percaya hidup bukan untuk menambah karya salib. Itu sudah selesai Bapak Ibu. Tapi hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup bagi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan. Kehidupan Kristen adalah ucapan syukur terhadap karya Tuhan yang sudah selesai. Bapak Ibu, di atas kayu salib, dalam penderitaan yang tidak terbayangkan. Penderitaan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Dia tidak bilang bahwa aku hampir selesai. Dia tidak bilang aku sudah menanggung sebagian. Tidak, dia berkata tetelestai. Hutang sudah lunas. Hukuman sudah dijalani sepenuhnya. Itu bukan kata-kata keputusasaan. Itu adalah deklarasi kemenangan. Artinya apa Bapak Ibu? Hutang dosa sudah lunas. Hukuman sudah ditanggung. Keadilan telah dipenuhi. Kasih dinyatakan secara sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tidak ada lagi yang perlu diusahakan, disempurnakan dengan usaha kita. Tidak berarti karena semuanya sudah selesai, lalu kita hidup menuruti apa yang kita mau. Enggak Bapak Ibu. Jelas bahwa Alkitab berkata, Yesus mati buat kita, supaya kita yang hidup. Kita hidup untuk Dia. Kita hidup untuk Dia. Kita hidup untuk menyatakan karya Kristus kepada semua orang, kepada dunia. Keselamatan bukanlah usaha kita. Keselamatan adalah karya yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Hati, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dipulihkan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk bisa disembuhkan oleh Kristus. Bapak Ibu, mari kita akan coba lihat sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Apakah saya benar-benar percaya bahwa karya salib itu cukup? Atau saya masih menggantungkan diri pada upaya usaha kita sendiri? Masihkah berusaha membayar sesuatu yang sebenarnya sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib? Beberapa orang merasa bahwa kalau saya tidak hidup suci, kalau saya tidak sungguh-sungguh kudus, mungkinkah saya bisa masuk ke surga? Bapak Ibu, keselamatan itu bukan upaya kita. Keselamatan itu karya Kristus di atas kayu salib tersedia bagi semua kita. Bukan karena upaya kita. Apakah hidup saya mencerminkan orang yang sudah ditebus? Atau masih seperti orang yang terikat? Tetelestai berarti tidak ada lagi yang harus dibayar. Semuanya sudah lunas. Semuanya sudah ditanggung oleh Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjalani kehidupan kita. Bukan dengan upaya ritual agama kita. Tapi jalani kehidupan kita sebagai sebuah rasa syukur atas apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Sudah selesai. Dia sudah tanggung semuanya. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Roti dan anggur yang kita terima bukan sekedar simbol biasa. Itu untuk mengingatkan kita tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang dicurahkan, karya keselamatan yang telah diselesaikan. Kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus malam ini bukan hanya untuk mengenang penderitaan Kristus, tapi untuk merayakan satu kebenaran yang kekal. Tetelestai, sudah selesai.
Karena itu sebelum kita ambil bagian dalam tubuh dan darah, dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari masing-masing kita datang dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur, dengan penuh penyerahan. Bukan membawa usaha kita, tapi menerima karya Tuhan yang sudah sempurna. Mari datang kepada Tuhan, bukan sebagai orang yang masih berusaha membayar dosa, tapi sebagai orang yang telah ditebus. Karena di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, sudah selesai. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal sebagai anak domba Paskah yang telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia. Sudah selesai, dosa sudah ditanggung, hukuman sudah dijalani. Semua kejahatan dan pelanggaran kami, upah dosa yang adalah maut, sudah lunas dibayar. Terima kasih. Kalau malam ini kami diizinkan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk menjadi manunggal di dalam kematian Tuhan, dan memperoleh bagian kemuliaan dari kebangkitan Kristus. Berkatilah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kami semua. Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan rindu ambil bagian dalam perjamuan kudus namun belum menerima roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh petugas perjamuan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur buat karya Tuhan yang sudah selesai di atas kayu salib. Oh, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dosaku sudah dihapuskan.
Hukuman sudah ditanggung, sekarang ku milikmu. Dosa telah diampuni, sekarang ku dibenarkan, diperdamaikan oleh darah-Mu, Yesus Tuhan. Ku bersyukur hidup bagimu, nyatakan kemuliaan-Mu, berjalan dalam ketaatan, mengasihi-Mu, melayani-Mu, senangkan hati-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami menjadi jaminan kehidupan yang kekal yang kami terima. Karena karya keselamatan telah selesai dikerjakan di atas kayu salib. Kami yang jauh sudah didekatkan kembali. Kami yang dulunya adalah seteru Allah, kami diperdamaikan. Kami yang dulunya budak, sekarang menjadi anak-anak Allah. Keselamatan yang daripada-Mu kami terima di dalam iman. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus malam ini. Biar kami manunggal dalam kematian Tuhan. Terima kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar dalam keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas umat-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.